Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ditya Rizky Kurniawan dengan NIM 18650062 dari kelas Komputer Vision X. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester yang telah diberikan pada mata kuliah Computer Vision. Oke, yang pertama ialah bagaimana sih mekanisme mengubah kontras dari sebuah gambar? Jadi, sebelum kita menginjak ke mekanismenya sendiri, kontras itu adalah yang biasa kita temukan ya. Itu bisa kita temukan di HP-HP dulu, yang layarnya masih monokrom, hitam, putih, seperti itu. Apabila kontrasnya kita maksimalkan, maka gambar-gambar di situ akan menjadi lebih padat. Sedangkan kalau kita kurangkan sampai ke bawah, gambar-gambarnya itu akan lebih terkesan putih atau menjadi dibaca ya. Nah, itulah. Lalu kontras, mengubah kontras atau kontras adjustment, menyesuaikan kontrasnya. Biasanya kita mengubah kontras gambar menjadi lebih terang atau gelap pada umumnya. Kontras adjustment sendiri yakni mengubah kontras gambar dan mengubah rentang nilai luminansi yang ada pada image atau citra. Kontras adjustment adalah sebuah pendekatan komplementer untuk perbaikan image atau citra dengan menggunakan fungsi piecewise atau sepotong-sepotong linear. Lalu bagaimana caranya kita mengubah kontras? Ya, kita selanjutnya adalah tahapan-tahapan penyesuaian kontras. Jadi kalau kita mau menyesuaikan kontras itu ada beberapa tahapannya ya. Yang pertama kita harus menskalakan semua piksel gambar citra dengan konstansa K, G dalam kurung M, N sama dengan F dalam kurung M, N dikali dengan K. Mengubah kontras gambar atau citra, ubah rentang nilai pencahayaan yang muncul dalam gambar. Setelahnya menentukan apabila nilai K kurang dari 1, apabila nilai K itu lebih dari 1, akan meningkatkan kontras dengan membuat sampel kecerahan lebih cerah dan sampel gelap lebih gelap. Apabila K kurang dari 1, maka akan melakukan hal-hal yang sebaliknya dan mengurangi rentang sampel yang lebih kecil. Oke, setelah ini kita akan beranjak ke tahap apa itu kodenya dalam MATLAB. Ya, kita mempunyai contoh seperti ini. Ini adalah gambar dari padi. Ya, misalnya gambar padi, gambar awalnya citra aslinya seperti ini. Histogram citra aslinya seperti ini. Ya, bisa dilihat seperti ini histogram citra aslinya. Gambar aslinya seperti ini. Kita ketahui bahwa nilai kekontrasan yang ada dalam gambar ini tuh rendah. Berdasarkan histogramnya dapat diketahui bahwa citra ini tidak memiliki piksel dengan intensitas di bawah 40 dan di atas 204. Lalu untuk memperbaikinya, kita dapat memetakan histogram secara linear sehingga diperoleh sebuah citra baru yang memiliki rentang histogram antara 0 sampai dengan 255. Contoh perintah untuk melakukan peningkatan kontras adalah seperti ini. Ini write untuk membaca gambar awalnya yaitu rise. Lalu ini adalah matrix dari gambarnya tadi, digital image-nya seperti ini. Awalnya seperti ini, lalu kita ubah ke sebelahnya seperti ini. Setelahnya dapat kita lihat untuk di page selanjutnya bagaimana hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasil yang diperoleh adalah seperti ini setelah peningkatan kontras. Ada perbedaan dalam gambar sebelum dan sesudahnya ya. Di sini sesudahnya jauh lebih pekat ya kontrasnya karena ditingkatkan dan histogramnya sendiri juga berubah. Yang tadinya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya di kontras itu tidak hanya untuk mengincrease atau menaikkan kontras saja, tetapi juga untuk menurunkan. Nah, menurunkan itu adalah seperti contohnya gambar sebelah ini. Ya, ini gambar kameramen, citra kameramen gambar awalnya seperti ini, dengan histogramnya seperti ini. Ya, ini memiliki tingkat kontras yang tinggi. Contoh, jadi pemrograman seperti ini sama seperti tadi, kita rubah matriksnya,
Lalu hasilnya adalah seperti ini. Nah, gambarnya menjadi putih. Kan tadi gelap ya, kontrasnya sangat terasa sekali. Nilai kekontrasannya tinggi. Lalu kita rubah dan hasilnya seperti ini. Lebih cerah apa lebih putih. Jadi histogramnya pun juga berubah. Yang tadinya histogramnya seperti ini, sekarang berubah menjadi seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membahas ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu adalah mengapa pengubahan histogram dapat memperbaiki gambar? Jelaskan mekanismenya. Jadi, kok bisa histogram dapat memperbaiki gambar? Nah, sebelum itu kita harus membahas dulu, apa sih histogram itu? Tadi kan kita sudah membahas ada gambar, ada histogram. Histogram itu seperti ini. Ya, seperti biasanya kita sebut diagram. Ya. Histogram citra ialah diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Sumbu horizontal merupakan nilai intensitas piksel, sedangkan sumbu vertikalnya merupakan frekuensi atau jumlah piksel. Histogram dari sebuah citra ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Seperti ini ya, ini ada gambar seorang wanita dengan gambar grayscale, lalu ini adalah histogramnya. Nah, seperti ini. Lalu jika dibagi berdasarkan jenisnya itu histogram juga ada beberapa. Salah satu contohnya histogram adalah histogram dengan citra gelap. Citra gelap memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati nol. Distribusi nilai intensitas citra gelap cenderung pada daerah sebelah kiri histogram. Jadi sebelah kiri histogram sini ya, sebelah kirinya itu penuh, sedangkan sebelah kanan yang kosong. Contoh citra gelap dari histogram itu seperti ini, citra gelapnya. Nah, jadi gambarnya kan sangat terlihat gelap sekali di sini. Selanjutnya ada citra terang. Citra terang merupakan citra yang memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati 255. Dan bedanya dari yang tadi ya, kalau tadi kan mendekati 0, sedangkan ini 255. Pastinya histogramnya juga berbeda. Histogramnya yang ini lebih condong ke kiri, sedangkan yang ini lebih condong ke kanan. Nah, seperti inilah contohnya. Ini gambarnya, ya, kan terang sekali, jadi malah kelihatan putih. Dengan ini hitam yang sebelumnya tadi, yang ini terang, jadi putih. Histogramnya juga berbeda. Selanjutnya kita ke citra dengan kontras rendah. Apa bedanya dengan yang tadi citra dengan citra terang atau gelap? Nah, citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Histogram citra pada gambar 4 ini menunjukkan bahwa citra dari gambar ini berada pada range dengan nilai intensitas 74 hingga 224, sehingga tidak memiliki nilai intensitas antara 0 sampai 74 dan juga dari 224 sampai 255. Nah, seperti inilah gambar histogramnya. Jadi lebih apa ya? Condongnya ke tengah, tidak ke kiri maupun tidak ke kanan karena tadi yang sudah dijelaskan intensitasnya dari 0 sampai 74 itu tidak ada. Dari 224 ke 255 ini juga tidak ada. Jadi condongnya ke tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada lagi histogram dengan kontras tinggi. Nah, kontras tinggi itu bagaimana? Merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sangat lebar. Histogram citra pada gambar 5 ini menunjukkan bahwa range-nya itu antara 0 sampai 255. Nah, jadi histogramnya nih bisa dilihat ya dari awal ini sampai ke 250 ini full ada terus, tidak seperti tadi yang condong ke kiri, ke kanan, maupun condongnya ke arah ke tengah tadi. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kok bisa histogram memperbaiki citra atau gambar. Ini kita membahas tentang histogram equalization. Histogram equalization adalah gabungan antara penggeseran serta penggabungan dari histogram. Metode ini bertujuan mendapatkan citra dengan daerah tingkat keabuan yang penuh dan dengan distribusi piksel pada setiap keabuan yang merata dan nilai histogram yang relatif sama. Nah, contoh perintahnya dalam MATLAB itu seperti ini ya. Misalnya mret seperti ini. Nah,
Lalu inilah hasil setelah tadi kita gunakan histogram equalization-nya. Ya, di sini adalah gambar awalnya seperti ini. Lalu akan berubah seperti ini. Dan yang paling bisa kita baca dan mencolok adalah dari bagian histogramnya. Histogram awalnya seperti ini. Ya, sangat landai, naik terus melandai. Nah, di histogram yang baru ini, setelah hasil perataan tadi, hasilnya ini rata. Histogramnya menjadi rata, lebih rata, berbeda dengan ini. Dan gambarnya pun juga berbeda. Serasa yang setelah hasil perataan ini menjadi lebih tajam dari yang citra aslinya ini. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu yang ketiga. Bagaimana bisa computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek? Serta apa sih pendapat saya, dan saya akan memberi satu contoh masalah yang bisa dibantu oleh computer vision. Oke, yang pertama itu kita akan melihat gambar ini. Dari mata kita, apa yang kita lihat? Traffic light, ada person, orang, ada handbag, ada mobil taksi, ada orang lagi, ada person lagi, ada traffic light, ada lampu merah ini, ada orang, begitu banyak lah. Itu adalah yang kita atau yang mata kita tangkap. Nah, apakah komputer bisa juga menangkap seperti ini? Nah, untuk itu kita akan berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah ini. Salah satu bidang teknologi yang memungkinkan komputer bisa melihat objek di sekitarnya adalah computer vision. Dari bahasanya saja sudah jelas, komputer vision. Vision itu adalah pandangan kita atau pandangan dari komputernya itu sendiri. Lalu jika manusia diberikan akal untuk mengenali sebuah objek, maka computer vision dapat dilatih untuk melakukan hal yang serupa. Misalnya saat melihat gambar atau foto dari sepeda, hanya dengan melihatnya sedikit saja tentu kita sudah tahu, oh itu sepeda. Hal itu terjadi karena kita sudah pernah tahu sepeda dengan bentuknya. Jadi misalnya kita melihat ada ada besi dengan dua roda, ada saddle-nya, ada pedalnya, ada stangnya. Oh, itu sepeda karena kita sudah pernah melihat sebelumnya. Nah, seperti itulah cara kita mengetahuinya atau memproses sebuah informasinya. Lalu apakah komputer juga bisa? Jadi beginilah cara kerja komputer ya. Cara kerja computer vision dalam mengenal objek. Yang pertama itu membuat representasi dari gambar. Tentunya, contoh representasi dari gambar itu ya yang tadi dalam bentuk matriks tadi. Misalnya ada gambar sepeda tadi, lalu dirubah dari matriksnya menjadi matriks tadi. Nah, itu yang representasi gambar dari komputernya. Setelah itu yang kedua adalah identifikasi dan ekstrak. Khas apa? Nah, misalnya apa fitur-fitur yang membuat sepeda itu dibilang sebagai sepeda? Misalnya, sepeda mempunyai dua roda. Oke. Bannya dari karet. Oke. Terus selanjutnya ada pedal, ada saddle, ada stang, ada remnya juga. Nah, itulah yang fitur-fitur yang membuatnya sepeda itu berbeda dari hal lain. Misalnya mobil. Mobil kan rodanya 4, sepeda rodanya 2 lah. Itu adalah yang membuatnya berbeda dari yang lain. Setelah itu yang ketiga adalah membandingkan dengan gambar lain yang memiliki objek yang sama. Jadi misalnya kita lihat, kita membandingkan dengan gambar yang sama tapi sudah memiliki makna. Jadi kita sudah punya data. Apabila gambarnya seperti ini, maka ini adalah sebuah sepeda. Jadi misalnya kita melihat ada, kan sepeda bermacam-macam ya. Kita melihat sepeda fiksi, sedangkan di data kita itu sudah ada sepeda gunung. Nah, kita cari itu, kita bandingkan antara sepeda gunung dan sepeda fiksi tadi. Lalu kita akan melompat ke cara kerja yang tepat, yaitu membuat beberapa aturan. Nah, setelah membandingkan tadi, kita buat beberapa aturan. Kemiripannya beberapa persen, maka itu bisa disebut sepeda. Jadi misalnya gini, sepeda fiksi dan sepeda gunung, itu miripnya berapa persen? Misalnya 75%.
maka itu baru bisa dibilang sepeda. Sedangkan apabila kurang dari 40%, itu tidak bisa dibilang sepeda. Seperti itu. Selanjutnya adalah memeriksa aturannya. Jadi aturan itu setiap waktu pasti akan berubah. Ya, oleh itu kita harus memeriksa aturannya lagi. Apa perlu kita tambahkan, apa perlu kita kurangkan. Nah, itu cara kerja dari computer vision. Lalu selanjutnya adalah pendapat saya. Apakah bisa computer vision membantu kita untuk mengidentifikasi objek? Ya, jawaban saya bisa. Computer vision dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dan memproses objek dengan cara yang sama seperti manusia. Contoh paling sering kita ketemui sekarang di era digital ini adalah pembayaran dengan scan QR. Dan misalnya scan QR ini seperti OVO, Dana, dan GoPay gitu kan, kita tinggal scan gambar dia itu ada, kita pakai kamera kita lalu kita scan tik ya, maka keluar perintah-perintahnya, misalnya pembayaran. Jadi hal-hal seperti itu tentunya akan sangat mempermudah hidup manusia dalam bidang identifikasi objek tadi. Sehingga kita tidak perlu memasukkan nama rekening tujuan ataupun nominal pembayaran. Kita hanya perlu mendekatkan HP kita ke gambar, scan QR, selesai, semua tercetak pada smartphone kita. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.